Jujur, saya takut dengan Anies kalau jadi presiden. Hancur negeri ini, pecah NKRI, akan dijual negeri ini. Dan kedua lagi apa? Gerakan-gerakan radikal ini, bau agama, akan tumbuh subur. Bagi saya begini aja lah. Besok kalau Anda mau pilih presiden, pilih yang ditunjuk Jokowi. Istilahnya kalau Anda di zaman Nabi, kita yang awam ini, yang tidak tahu dalamnya, kita ikut orang yang benar. Dan siapa sekarang kita punya orang benar? Siapa kita baru punya presiden yang terbaik? Adalah Jokowi. Jadi besok tahun 2024, kita pilih siapa yang didukung oleh Jokowi. Kita bersatu. Untuk apa? Melawan mereka-mereka ini. Hanya persatuan yang bisa membuat negeri ini, NKRI ini makin kuat. Untuk bangsa Indonesia, waspada Anda kepada etnis Arab dan Habib yang teriak-teriak agama, itu tidak mewakili Habib secara menyeluruh. Mau Rizik kek, mau Anies kek, besok yang teriak-teriak agama, itu tidak mewakili Habib dan Arab. Sen Kribo ini, kita mendengar Sen Kribo ini di era pemerintahan Pak Jokowi, karena dia pendukung Pak Jokowi. Jadi kita juga belum melihat apakah nanti setelah Pak Jokowi lengser, tidak menjadi presiden, kemana arah politik dari Sen Kribo itu. Tetapi yang pasti sekarang adalah Sen Kribo mencoba untuk menyerang Pak Anies Baswedan dengan mengatakan Indonesia akan pecah, Indonesia akan hancur jika dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Jadi dia tidak rela kalau NKRI ini dipegang oleh Pak Anies Baswedan. Akan hancur katanya. Kelakuan si Kribo terbongkar. Rela bikin narasi pecah belah demi cuan. Dia ngemis minta sumbangan kuliah untuk anaknya. Dilansir dari akun Twitter @gayskhalifa, si Zen Segaf datang ke yayasan yang saya sebagai ketuanya. Minta jadwal ketemu Anies. Meminta kesiapan Anies untuk bersedia menjadi calon presiden. Dia juga datang ke kantor saya agar Anies membantu urusan kuliah anaknya. Kalau dia mau bantah, silakan bantah pakai Quran kalau dia berani. Berikut komentar dari warganet. Ini orang si Kribo juga pernah minta bantuan ke cabang perusahaan di SCBD. Kok pakai ngemis-ngemis pula? Suruh menghadap langsung gak berani. Kesel, marah campur aduk, kemauannya gak terpenuhi. Wajarlah, sekarang nyapa-nyapa kek cacing kepanasan. Si Poltlak, mana ngerti gantian. Ujar hukum milik penguasa. Ciri-ciri fisik Dajjal, laknatullah menurut hadis sahih. Tubuhnya atau perawakannya gempal. Kakinya bengkor, rambutnya kribo, kulitnya agak merah-merahan. Semua yang diucapkan dusta, kenyataannya dibalikan dari apa yang diucapkan dan perlihatkan, ujar Plak Ade. Dulu teman-temannya mengatakannya Jakarta akan disuriahkan, tapi toleransi dan demonstrasi di DKI malah baik. Dan sekarang opini yang mirip ditiupnya lagi. Anehnya kalau sudah tidak terbukti, masih saja ada yang percaya ocehan sepatu itu. Jadi saya tak paham nalar yang benar itu yang mana, ujar Dix. DKI tidak terpecah porak-poranda, 1 inci pun menjadi Suriah, Libya, Irak seperti ocehan Kribo, ujar Najib. Woi, dulu ada yang takut DKI jadi seperti Timeng. Dan ketakutan mereka itu hanya omong kosong, aslinya bukan itu yang mereka takutkan, ujar Ember. Biasanya kalau orang-orang bicara diawali dengan jujur atau kalau boleh saya berkata jujur maka itu cenderung bohong, ujar Hari. Membantu urusan kuliah anaknya, lah enak banget, gak kerja apa dia? Kalah dong sama kita-kita biayain anak sendiri, ujar Eker. Pasti saya minta sumbangan. Sumbangannya nggak dapet, makanya sakit hatinya kayak gini. Kenapa gak jauhin KJP, BLT dan lain-lain sih? Kan bisa diurus kelurahan tempat domisi, ujar Entus. Kalau demikian si Zen ini oportunis, tidak elok
Justru dia yang pecah belah bangsa. Selama ini DKI jauh lebih baik, jadi kapasitas, pengalaman dan integritas Pak Anies tidak diragukan. Jadi terlalu berlebihan si Zen, ujar Mister. Walah, kis mintoh si Kribo butek ini. Sakit hati rupanya si gembel ini, dipuja-puja pula sama si poltrak globlok itu. Orang baik pasti ditolong Allah dalam mencari kebaikannya. Dia minta tolong, tapi Allah tahu niatnya dan akan dilakukan di masa. Karena itu gak ditolong orang tersebut, ujar RS. Jadi minta sedekah juga si Kribo, belakangan layar depan bayar jadi buser RP. Kribo bicara gitu, ada yang dibayar dan disetting, padahal hatinya yang paling dalam ingin dia pilih Anies presiden, ujar Bang Dilah. Sakit hati karena permohonan yang tidak terkabul. Kasihan si Zen Kribo, pengangguran jelitan kecil. Oh, jelitan kecil ya. Panik tanpa batas si Kribo, pemecahan bangsa ngaku perajut bangsa, pengkhianat ngaku perekat, ujar ojol oposisi. Sekarang aja negara dijual habis-habisan, gak perlu tunggu Anies Kribo. Terbaik apanya? Hutang tambah numpuk, ekonomi hancur dan politik belah. Bambu apanya yang terbaik? Kalau sudah sakit mending berobat Kribo, jangan ngevlog, ujar Farhan Channel. Kulitin sampai merintih si Zen Bongkilat. Lebih bagus lagi pakai data video atau foto tersebut, ujar Irwan Kurniawan. Ngemis minta sumbang kuliah anaknya ditolak, terus buat narasi pecah belah. Ternyata cuma demi cuan. Jadi siapa yang menghalalkan segala cara? Retweet keras guys, bisa pada tahu kelakuan si Kribo. Berikut komentar dari warganet. Akhirnya ketahuan juga, dan ternyata selama ini hidupnya lebih miskin dari tukang becak, kuli bangunan, buruh cuci, dan pemulung, hanya untuk bisa menguliahkan anaknya dengan merendahkan diri menjadi buser bayaran, ujar Slamet. Walah Bo Kibo, hanya karena uang ente jadi pemecah bangsa. Kerja keras dong, bikin malu. Ternyata yang olok-olok Pak Anies hanya butuh uang. Saya ingatkan pada semua warga, kalau semua 4 sekawan Ade, Eko, Abu, Deni, Kribo lempar pakai uang logam, ujar Soeharto. Manusia rendah, gak dibantu lantas dendam, dan jelas sekali dari kejadian ini. Maka kesimpulan selama ini adalah benar bahwa para buser RP bin Cebong akan menggonggong sesuai pemerintah yang bayar, ujar Jalan Lurus. Rata-rata buser memang kere, usaha atau kerja gak mau tapi pengen hidup enak, makmur, makanya mereka merendahkan diri menjadi penjilat istana atau pengusaha, ujar Fatih. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.